316 perbuatan yang kotor. Setelah kasus penculikan terjadi tahun itu, Ricky Mo berkonflik dengan Herman Mo untuk waktu yang lama. Dia tidak memikirkan sesuatu yang tidak biasa tentang kasus penculikan pada waktu itu, tetapi merasa bahwa Herman Mo juga bertanggung jawab atas masalah itu. Pada saat itu, kedua ayah dan anak lelaki itu mulai memiliki celah. Kemudian Herman Mo mengirim Ricky Mo ke luar negeri, dan setelah tinggal dengan keluarga Gracia Mo, hubungannya dengan Herman Mo benar-benar hancur. Ketika kembali ke negaranya, ia membangun sebuah villa di luar dan mendirikan Seng Ding Media, tetapi pertentangan dan keretakan antara dirinya dan Herman Mo juga semakin dalam. Ya, ketika Ricky Mo memandangi Herman Mo juga memandangnya. Keduanya tidak seperti ayah dan anak biologis, sebaliknya mereka terlihat asing satu sama lain. Mata Ricky Mo akhirnya berhenti di mata Herman Mo, dan berkata dengan lembut, "Kenapa mencariku? Pergi lihat di mana kamu tinggal." Nada suara Herman Mo tidak jauh lebih hangat darinya. Pada tahun-tahun awal, Herman Mo juga mencoba menghangatkan hubungan dengan Ricky Mo. Dalam beberapa tahun terakhir, keduanya memiliki sedikit kontak. "Benarkah, tiba-tiba begitu peduli padaku?" Ricky Mo memandangnya sambil tersenyum. Herman Mo paling tidak suka, yaitu seperti Ricky Mo yang tidak bisa melihat apa yang sedang dia pikirkan. Dia sedikit mengernyit, "Karena kamu susah kembali, maka pergi dan lihat kakekmu." "Baiklah, nanti siang makan bersama." Ricky Mo berdiri dan pergi ke tempat kakek Mo tinggal. Setelah kakek Mo dipulangkan dari rumah sakit, Ricky Mo hanya datang menemuinya beberapa kali. Alasan utamanya adalah Ricky Mo sibuk, dan alasan lainnya adalah dia sangat enggan untuk kembali ke rumah tua keluarga Mo. Ricky Mo berjalan ke pintu kakek Mo, sedikit berhenti, mendorong pintu dan masuk. Ketika pelayan yang merawat kakek Mo melihat Ricky Mo, dia berbisik kepada kakek Mo, "Tuan kakek Mo, tuan muda datang menemuimu." Kakek Mo sedang duduk di kursi roda, ditutupi dengan selimut tipis di kakinya, menatap keluar jendela dengan tatapan diam, tidak tahu apa yang dia lihat. Dia tidak menanggapi apa yang dikatakan pelayan itu. Pelayan itu melirik Ricky Mo, mengangguk sedikit, dan berteriak dengan hormat, "Tuan muda, pergilah." Setelah pelayan keluar, Ricky Mo berjalan dan berjongkok di depan kakek Mo, "Kakek, aku di sini untuk melihatmu. Aku Ricky." Suaranya menarik perhatian kakek Mo. Kakek Mo menoleh untuk menatapnya, dan tidak ada apa-apa di matanya, hanya menatapnya seperti itu, merintih tanpa sadar di mulutnya. Bibir Ricky Mo bergerak membentuk garis lurus, dan ada pandangan samar di antara alis dan matanya, dan dia berkata, "Kakek, apa yang ingin kamu katakan padaku?" Apa yang kakek Mo katakan kepadanya selama tahun baru Imlek menunjukkan bahwa kasus penculikan tahun itu memiliki makna tersembunyi lainnya. Dan apa yang ingin kakek Mo katakan kepadanya jelas bukan hanya rahasia dari kasus penculikan. Apa yang membuat Herman Mo begitu mengerikan? Apa peran yang dimainkan Bibi Gracia Mo dalam kasus penculikan bertahun-tahun yang lalu dan dalam kecelakaan di kakek Mo bertahun-tahun kemudian? Pada akhirnya, kakek Mo tidak memberikan respons apapun padanya. Ricky Mo duduk bersama kakek Mo sebentar, lalu bangkit dan keluar. Pelayan itu berdiri di pintu, dan begitu dia melihat Ricky Mo keluar, dia berteriak dengan hormat, "Tuan muda." Kakek selalu begitu. Ricky Mo berhenti dan bertanya dengan dingin. Pelayan itu sedikit menggigil dan berkata, "Situasi tuan kakek selalu seperti ini, dan diperiksa secara teratur setiap bulan. Dokter mengatakan bahwa tubuh tuan kakek itu sangat sehat." Setelah mendengarkan, Ricky Mo mengerang sejenak sebelum berbicara, "Jaga dia." Ya. Ricky Mo tinggal di rumah tua itu untuk makan siang. Keluarga Mo memiliki banyak orang, tetapi sedikit orang yang ada di rumah pada hari kerja. Saat makan, hanya ada dua orang, Ricky Mo dan Herman Mo. Ricky Mo mengambil anggur dari pelayan dan memandang ke arah Herman Mo, "Minumlah anggur." Herman Mo mengangkat alisnya sedikit, tampak sangat terkejut, "Kamu mau minum bersamaku?" Ricky Mo tidak banyak bicara. Dia mengambil gelas anggur Herman Mo, menuangkan anggur ke gelasnya, dan menyerahkannya kepadanya. Herman Mo memandangnya selama beberapa detik dan akhirnya mengambil alih. Ricky Mo mengambil gelas di depannya dan menghirupnya, lalu membalikan gelasnya untuk menunjukkan pada Herman Mo bahwa dia sudah habis meminumnya. Herman Mo tidak meminumnya seperti Ricky Mo, tetapi meneguk, "Semakin tua, tidak sebagus kalian muda, dan aku harus minum perlahan."
Baru usia 50-an, lalu mulai menghargai hidupku. Ricky Mo tersenyum tidak jelas, emosinya tidak jelas. Pola bergaul dengan Herman Mo selalu seperti ini, Herman Mo tidak banyak marah. Bukan itu, aku masih menunggu seduhan anggur dari menantu perempuanku. Herman Mo bertanya tampaknya tanpa disengaja, Steffi mengenalkanmu pada gadis itu, sudahkah kamu melihatnya? Sudah melihatnya, Ricky Mo berbicara sambil menambahkan anggur ke gelas Herman Mo. Herman Mo mengambil kesempatan untuk menyesap, bagaimana menurutmu? Ricky Mo tidak berbicara, hanya menatapnya. Herman Mo awalnya mengerutkan kening, lalu mengulurkan tangannya untuk memegang dahinya, tampak seperti dia merasa pusing. Ricky Mo mengaitkan bibirnya sedikit, dengan mencibir, ini benar-benar karena umur sudah tua, baru minum sedikit anggur sudah pusing. Anggur, Herman Mo tidak punya waktu untuk mengatakannya, dan dia, beruak, pingsan di atas meja makan. Ricky Mo duduk selama 3 detik sebelum mengambil handuk basah di samping dan menyeka bubuk di kuku kirinya. Dia berjalan perlahan ke tumit Herman Mo dan mencabut rambutnya. Meskipun merupakan tindakan kotor, tetapi ini praktis. Amanda Mu mengundang Lucy Sen untuk makan malam. Tadi malam, Lucy Sen hanya peduli tentang dia sebelum dia menghubunginya, dan dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dia harus diminta untuk menemaninya makan. Kru Lucy Sen baru saja libur beberapa hari. Begitu Amanda Mu berkata untuk mengundangnya makan malam, dia tentu saja setuju. Amanda Mu memesan restoran dengan privasi yang baik dan pergi untuk menunggu Lucy Sen terlebih dahulu. Sebelum Lucy Sen datang, Amanda Mu memesan segelas jus semangka. Jus semangka muncul, dan Lucy Sen datang. Dia berjalan di seberang Amanda Mu dan duduk, meraih rambutnya dan menarik rambutnya, cuaca hari ini panas. Amanda Mu hanya mendorong jus semangka di depannya, minumlah, baru saja dibawa. Aku mencintaimu, Lucy Sen dengan berlebihan memberinya ciuman dan meminumnya dengan seteguk jus semangka. Baru pada saat itulah Amanda Mu menemukan bahwa Lucy Sen tidak memiliki riasan. Kamu keluar hari ini tanpa make up, apakah kamu tidak takut difoto? Lucy Sen masih memiliki beban idola, biasanya tidak keluar tanpa make up. Setelah meminum jus semangka, Lucy Sen ambruk di sofa dengan rasa yang puas, aku mengambil rute kekuatan sekarang, walau tanpa make up tetap ada keindahan alami, jadi aku tidak panik. 317 hadir dengan tubuh pencarian panas. Amanda Mu tersenyum, memanggil pelayan, dan menyerahkan menu kepada Lucy Sen, pesan makan. Lucy Sen juga tidak sungkan, dan berapapun harganya, memesan banyak hidangan yang disukai dua orang. Setelah memesan, Lucy Sen bertanya padanya, tadi malam, apa yang terjadi pada kalian? Amanda Mu bertanya-tanya, bagaimana kamu tahu Ricky mau keluar untuk menemukanku? Aku masih belum mengenalmu ya. Begitu kamu meninggalkan tempat, bos besar mengejar, pasti mencarimu. Kamu pasti juga menunggunya di luar. Setelah Lucy Sen selesai berbicara, lalu tertawa dan berkata, kamu tidak tahu, begitu kamu pergi, bos besar itu memuji kamu karena cantik. Aku sudah belajar bagaimana dia berbicara tadi malam, dan kamu coba lihat. Lucy Sen berdeham, sedikit menurunkan matanya untuk membuat pandangan dingin, mengaitkan bibirnya untuk melihat ke samping, menekan tenggorokannya untuk mempelajari nada bicara Ricky Mo dan berkata, itu mantan istriku, cantik kan? Begitu suara itu keluar, Lucy Sen tidak bisa menahan tawa, puff hahaha, aku ingin tertawa ketika aku mendengar ini, tetapi yang bernama Magisu juga sangat hebat, dia tidak memalingkan wajahnya saat itu juga. Amanda Mu mengangguk, teman Steffi Mo, tentu saja tidak akan menjadi karakter yang sederhana. Aku pikir bos besar kadang-kadang masih cukup keren. Setelah Lucy Sen selesai, dia berkata dengan wajah khawatir, namun, aku pikir Magisu pasti akan mencari bos besar lagi setelahnya. Itu belum sepatah kata pun, sepertinya kemenangan C yang stabil. Ya, aku tahu. Amanda Mu menghela nafas, tidak mudah untuk bisa makan bersama, jangan terus membicarakan hal-hal yang membosankan ini. Tadi malam dia dan Ricky Mo berakting di depan Steffi Mo dan Magisu. Steffi Mo mungkin lebih membencinya, dan pasti akan mempercepat untuk mendorong Magisu ke Ricky Mo. Lucy Sen ragu-ragu dan bertanya dengan lantang, apakah ada berita tentang Joanna Mo? Amanda Mu menggelengkan kepalanya, tidak ada. Lucy Sen menghela nafas, kebencian dan keluhan apa, yang membuat orang mencuri anak. Tidak lebih baik dari binatang buas. Setiap kali menyebutkan masalah ini, Lucy Sen akan memarahinya lagi. Amanda Mu hendak berbicara,
dan dia merasakan sesuatu yang tajam. Dia menoleh untuk melihat ke belakang dan melihat cahaya putih berkedip di balik tirai. Amandamu melihat dengan cepat, dan berkata dengan suara yang dalam, ada paparazzi. Sial, aku tidak berdandan. Lucy Sen cepat-cepat mengambil topi dan meletakkannya di kepalanya, dan menarik rambutnya ke depan untuk menutupi sebagian besar wajahnya. Melihat kanan-kiri dan bertanya, di mana itu? Amandamu menunjuk keluar tirai, baru saja tadi di sana, sekarang aku tidak tahu. Memang benar sial tidak ada celah dari mereka, aku hanya aktris tingkat kedua, foto aku untuk apa? Wajah Lucy Sen kusut. Bukankah itu cara yang baik untuk mengambil kekuatan? Amandamu berdeham dan dengan malu-malu berkata, mungkin karena mau foto aku. Lucy Sen, tidak terlihat kalau kamu bisa narsisme juga. Nada suara Amandamu sangat serius, lagi pula, aku telah banyak masuk di pencarian panas. Lucy Sen berpikir sejenak dan merasa sangat masuk akal, kalau begitu, seharusnya tidak akan foto aku. Dalam pandangan yang Lucy Sen menantikan, Amandamu berkata dengan nyaman, mungkin saja. Sore itu, Amandamu menemukan dirinya dalam pencarian panas lagi. Mantan istri Tuan Mo sedang makan privat dengan teman rahasianya. Bahkan topik seperti itu bisa populer. Apakah dia badan pencarian panas yang legendaris? Hanya saja kata, Tuan Muda Mo, di depan pencarian panas ini membuktikan bahwa Amandamu tidak datang dengan tubuh pencarian panas, tetapi karena Ricky Mo memiliki topik tingkat tinggi. Karena foto itu diambil secara diam-diam, tidak jelas sama sekali, dan Lucy Sen yang duduk di seberangnya, sangat beruntung bahwa itu tidak diambil. Sebenarnya, kupikir mantan istri Tuan Muda Mo terlihat baik. Dia adalah penulis skenariomu. Kapan penulis skenario harus siap untuk debutnya? Tidak ada yang berpikir wanita yang duduk di seberangnya agak akrab. Sepertinya seorang bintang. Itu normal, orangmu sekarang setengah dari lingkaran hiburan, tidak jarang mengenal dua bintang. Amandamu menerima telepon dari Lucy Sen sebelum melihat beberapa post Weibo. Lucy Sen marah di telepon, paparazzi itu sebenarnya secara diam-diam memotret kamu. Tidak ada yang mengenalku bahwa itu adalah aku. Sekarang aku agak mencurigai kehidupan, bagaimana juga aku seorang aktris dengan 9 juta penggemar. Penggemar Lucy Sen telah berkembang dari lebih dari 8 juta menjadi 9 juta. Amandamu berkata sambil tersenyum, lebih baik tidak mengenali. Dia lebih sering masuk di pencarian panas, dan karena sering maka terbiasa dengan itu. Namun, komentar di internet tidak positif untuknya. Lucy Sen sedang dalam tahap naik daun, jika dia dibawa ke pencarian panas, itu akan menyakiti Lucy Sen. Lucy Sen juga mengerti apa yang dikatakan Amandamu. Lucy Sen berkata dengan marah, kamu sangat membosankan, aku tidak peduli. Aku peduli, dia sudah membuat dirinya berantakan, dan dia berharap Lucy Sen akan melakukannya dengan baik. Emeline Kin secara alami tahu tentang pencarian panas di Amandamu. Dia menelepon untuk menggoda Amandamu. Amandamu memeriksa Weibo-nya dan menemukan bahwa ada penggemar lagi. Dia berpikir bahwa ketika Ricky Mo muncul sebagai pendiri XN, di belakang Sengding Media, kecepatan penggemar yang meningkat adalah sama dengan mengambil roket. Jika Ricky Mo benar-benar memasuki dunia hiburan, itu pasti berada di tengah langit. Memikirkan hal ini, dia ingat bahwa dia tidak menelepon Ricky Mo hari ini. Tadi malam, Amandamu marah karena Ricky Mo tidak menjawab teleponnya, tetapi setelah itu, dia samar-samar merasa bahwa secara emosional, Ricky Mo tampaknya merasa kurang aman darinya. Tanyakan saja apakah dia memiliki rambut Herman Mo. Amandamu menelepon Ricky Mo. Setelah telepon terhubung, telepon berdering beberapa kali sebelum dihubungkan oleh Ricky Mo. Suara Ricky Mo sedalam biasanya, rambut telah diterima, dan aku telah diperintahkan untuk menemukan seseorang untuk melakukan tes paternitas DNA. Amandamu tidak menyangka dia mengatakan ini begitu dia berbicara. Karena dia mengatakan segalanya, Amandamu bertanya, apakah kamu khawatir? Mengapa aku harus khawatir? Ricky Mo berhenti dan berkata, banyak hal yang dapat dilacak. Cari seseorang untuk melakukan tes paternitas DNA, hanya untuk memastikan. Mendengarkan nada bicara Ricky Mo, sepertinya sudah bisa diduga awal sekali. Kamu sudah tahu sejak awal. Aku punya keraguan sebelumnya, tetapi karena aku merasa terlalu aneh, aku tidak menyelidiki lebih lanjut. Nada bicara Ricky Mo masih sangat tenang. Amandamu berpikir, Ricky Mo pertama kali menebak bahwa ketika dia tiba di sini, suasana hatinya pasti tidak begitu tenang.
Amandamu bertanya kepadanya, kapan hasilnya akan keluar. Ada hening sesaat di ujung telepon, dan Amandamu merasakan nada Ricky Mo berat, besok paling cepat. Pada siang hari berikutnya, Amandamu pergi ke apartemen Ricky Mo. Meskipun di hadapan Herman Mo dia memberitahu sebelumnya, dia sekarang ingin memasak untuk Ricky Mo sesuai keinginannya. Dia ingin tahu keberadaan Joanna Mo. 318 anak haram. Amandamu pergi ke supermarket untuk membeli banyak sayuran sebelum pergi ke apartemen Ricky Mo. Tes DNA Peter Si dan Herman Mo keluar hari ini. Meskipun Amandamu telah dapat mengkonfirmasi melalui Ricky Mo bahwa keduanya pasti hubungan ayah anak, dia masih merasa sedikit gugup. Dia ingat apa yang dikatakan Tommy Sen, kedalaman air keluarga Mo. Ini pengalaman nyata. Ketika dia pergi ke apartemen Ricky Mo, orang yang mengambil tes DNA belum datang. Ricky Mo sedang duduk di sofa dengan rokok di antara jari-jarinya dan itu tidak menyala. Ricky Mo jarang merokok, setidaknya Ricky Mo tidak kecanduan merokok. Mendengar langkah kaki, Ricky Mo membalikan rokok dari tangannya ke meja kopi di depannya, dan memandang ke arah Amandamu, apakah di jalan macet. Ketika matanya menyentuh tumpukan besar benda-benda di tangannya, dia sedikit terkejut, bangkit dan berjalan ke arahnya, mengambil semua benda di tangannya. Untuk apa kamu membeli barang-barang ini? Ricky Mo mengerutkan kening, nadanya tidak terlalu bagus, dan ekspresinya sedikit tidak menyenangkan. Amandamu tahu alasan ketidaksenangan Ricky Mo, dan berkata dengan suara hangat, ketika ayahmu datang kemarin, alasan yang kukatakan padanya adalah untuk datang dan memasak untukmu, untuk menyenangkanmu, tentu saja, untuk berpura-pura menjadi sedikit seperti. Ricky Mo tidak berbicara, tetapi hanya menjaga wajahnya tetap dingin, dan memasukkan barang-barang yang dibeli oleh Amandamu ke kulkas satu persatu. Amandamu berdiri di pintu dapur, mengawasinya membungkuk dan meletakkan barang-barang dengan cara yang sama, tetapi tidak bisa tidak mengolok-oloknya, ekspresimu sedingin kulkas. Ricky Mo menoleh untuk menatapnya, dan berkata pelan, aku masih bisa sedingin gunung es, apakah kamu ingin merasakannya? Tidak, Amandamu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ricky Mo menutup pintu kulkas dan berjalan ke arahnya tanpa senyum. Amandamu mundur selangkah tanpa sadar. Wajah Ricky Mo bahkan lebih jelek, dan dia meraih tangan Amandamu, apa yang disembunyikan. Amandamu mengatakan yang sebenarnya, aku khawatir kamu akan mengalahkanku. Oh, Ricky Mo mencibir, jika kamu membuatku marah maka setiap kali aku ingin mengalahkanmu, kalau begitu kamu sudah mati untuk 10.000 kali. Aku sering membuatmu marah, Amandamu dikejutkan oleh 10.000 kali, di mulutnya. Ketika keduanya jarang memiliki pertarungan yang harmonis, Amandamu sangat menikmati perasaan ini. Ricky Mo berpura-pura galak, bagaimana menurutmu? Amandamu tertawa, menutupi bibirnya, dan hendak berbicara, dan bel pintu berbunyi di luar. Keduanya saling melirik, tahu bahwa orang yang mengambil hasil tes DNA datang. Amandamu menepuk tangannya, aku akan membuka pintu. Ricky Mo melepaskannya dan berjalan ke sofa untuk duduk. Amandamu membuka pintu dan mendapati bahwa orang yang berdiri di luar pintu adalah Donnie. Donnie tidak terkejut melihat Amandamu, tetapi berteriak biasa, Nona muda. Masuk, Amandamu berdiri menyamping, dan ketika Donnie masuk, dia menutup pintu. Donnie mengambil kantong kertas kraft dan berjalan cepat ke Ricky Mo, Tuan muda, ini adalah hasil identifikasi. Ricky Mo membuka kantong kertas kraft, mengeluarkan laporan penilaian di dalam, membacanya halaman demi halaman, dan akhirnya berhenti pada kata-kata, dengan hubungan orang tua anak. Dia menatap selama beberapa detik dan kemudian menyerahkannya kepada Amandamu. Amandamu sedang duduk di sebelahnya saat dia melihat. Amandamu mengambilnya, dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan, tidak menyangka Peter Si benar-benar adalah anak haram ayahmu. Ruangan itu menjadi sunyi senyap aneh untuk sementara waktu. Amandamu meletakkan hasil identifikasi di tangannya dan menoleh ke arah Ricky Mo, jika Peter Si adalah anak haram ayahmu, siapa ibu kandung Peter Si? Ricky Mo tidak menjawab pertanyaannya, tetapi mengatakan, Bibi menikah sangat awal, dia melahirkan Peter Si ketika dia berusia 18 tahun, suaminya Chris Si adalah seorang seniman, dia tumbuh dengan wanita itu bersama-sama, setelah seseorang menikah, mereka menetap di luar negeri. Amandamu berpikir sejenak dan bertanya, tumbuh bersama. Hubungan itu pasti sangat bagus. Ya, ketika aku tinggal di rumah mereka, aku bisa melihat bahwa pamanku sangat mencintai bibiku. Ricky Mo selesai bicara, dan sedikit mengernyit.
Lalu selama tahun baru Imlek tahun lalu, mengapa bibimu kembali dan pamanmu tidak kembali? Amandamu ingin menanyakan pertanyaan ini pada malam tahun baru tahun lalu. Ketika dia selesai, dia ingat apa yang dikatakan Charles Mo. Charles mengatakan kepadaku bahwa dia merasa perasaan orang tuanya tidak baik, dan anak-anak mungkin tidak mengerti cinta orang dewasa, tetapi dia pasti bisa merasakan cinta orang tuanya atau tidak. Apalagi usianya saat ini sangat sensitif, aku yakin dia tidak berbohong. Jika Gracia Mo dan Chrissy tumbuh bersama, keduanya memiliki anak pertama pada usia 18 tahun, dan mereka pasti sangat sayang. Namun, semua ini aneh. Jika Peter Si adalah anak ayahmu, di mana anak bibimu? Setelah Amandamu selesai berbicara, dia dalam perenungan yang mendalam. Tiba-tiba, Ricky Mo berkata dengan keras, di masa kecilku, orang tuaku sangat penyayang. Peter Si 2 tahun lebih tua darimu. Jika hanya ketika ayahmu masih muda dia secara tidak sengaja membuat kesalahan dengan Peter Si, maka dia tidak akan memberikan Peter Si untuk dibesarkan oleh bibimu. Tidak akan membiarkan dia mendukung bibimu, artinya, kakek tidak tahu bahwa ayahmu memiliki anak haram. Ricky Mo memikirkan apa yang dikatakan kakek kepadanya pada malam tahun baru, dan berkata dengan suara yang dalam, belum tentu. Amandamu tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Ricky Mo tiba-tiba berkata dengan keras, Donnie, bantu aku memesan pesawat untuk malam ini, aku akan pergi ke Meksiko. Gracia Mo tinggal di Meksiko. Amandamu mendengar ini dan menatapnya, apakah kamu akan menemukan bibimu? Ya, wajah Ricky Mo jarang begitu serius, masalah ini hanya bisa menjadi terobosan bagi bibiku. Dari Herman Mo, dia tidak bisa bertanya apa-apa. Meskipun masih belum terlihat saat ini, Peter Si adalah anak haram dari Herman Mo. Ini tidak ada hubungannya dengan kasus penculikan dan pencurian Joanna Mo, tetapi mereka hanya bisa turun garis ini sekarang. Apapun yang terkait dengan Herman Mo harus diperiksa. Amandamu terdiam sesaat dan berkata, aku ingin pergi bersamamu. Tetapi Ricky Mo tampaknya tidak punya rencana untuk membawanya ke Meksiko, tunggu aku kembali, hubungi Donnie atau James kalau ada masalah. Amandamu ingin mengatakan sesuatu. Ricky Mo mengangkat pergelangan tangannya dan melihat ke arloji, memotong kata-katanya, sekarang jam 11, dan aku akan pergi ke bandara nanti. Kamu yakin tidak akan memasak makan siang untukku? Amandamu mengerutkan bibirnya, aku akan melakukannya sekarang. Karena Ricky Mo memutuskan untuk tidak membawanya, dia lebih baik tidak pergi saja. Ricky Mo memperhatikan Amandamu memasuki dapur, dan kemudian menoleh untuk melihat Donnie, ketika aku pergi, kirim seseorang untuk memantau keluargamu. Donnie dengan hormat berkata, ya. 319 ingin lihat lebih lama. Donnie pergi untuk memesan tiket untuk Ricky Mo. Ricky Mo melirik ke arah dapur dan menelepon James Gu. Jika bukan karena mengundang aku makan dan minum anggur, makan tidak perlu bicara lagi. James Gu hanya bertemu Ricky Mo secara kebetulan di Jade Imperial terakhir kali. Ricky Mo kembali untuk mengambil alih perusahaan Mo sendiri, Jade Imperial Club dan Seng Ding Media, semua melemparkan tangannya kepadanya. Tidak apa-apa untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Lagi pula, ia juga memiliki saham di investor. Ricky Mo sekarang membuatnya semakin lama semakin nyaman, dia dulu punya waktu untuk makan dan minum bersama, dan sekarang kalau ada waktu pun tidak mencarinya. James Gu secara sepihak memotong berkali-kali dengan Ricky Mo. Ricky Mo mana peduli dengan apa yang dikatakan James Gu biasa mengancamnya untuk melompat dari gedung setiap waktu. Ricky Mo berkata, aku akan terbang ke Meksiko malam ini, dan akan memakan waktu sekitar 3 atau 4 hari paling cepat untuk kembali. Aku tidak di kota J. Tolong jaga Amandamu. James Gu hanya memainkan trik, dia tidak berani menutup telepon Ricky Mo. Dia bertanya dengan sedikit terkejut, apa yang kamu lakukan di Meksiko, urusan bisnis. Ricky Mo berkata dengan suara berat, ada hal lain, kamu bisa bantu jaga Amandamu untukku. Ya, James Gu berkata dengan tajam dan bertanya, apa-apaan ini? Biarkan aku merawat Amanda untukmu. Apa yang bisa aku katakan padamu? James Gu bukan orang luar, dan dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan Ricky Mo, jadi Ricky Mo tidak berbalik dan mengatakan kepadanya hal yang paling penting secara langsung, Peter Si dan aku adalah saudara tiri. Ah, reaksi James Gu sangat bersemangat, kenapa bisa? Apakah kamu bercanda? Bukankah Peter Si putra dari bibimu? Dia adalah saudaramu, bagaimana dengan Charles kecil? Hanya pemikiran James Gu sangat berbeda. Ricky Mo mengabaikan pertanyaannya secara langsung,
suaranya sedikit lebih rendah, maaf merepotkanmu. Pergilah, jangan terlalu sungkan, aku takut, lagi pula jika kamu tidak meminta padaku, karena hubungan Amanda dan Lucy Sen, aku pasti akan menjaganya. Ya. Ricky mau menutup telepon, matanya tertuju pada laporan identifikasi DNA yang diletakkan di atas meja kopi. Setelah membacanya, dia meletakkan teleponnya di samping dan naik ke dapur. Di dapur, Amanda Mu baru saja memotong paprika hijau. Ricky mau memiliki rasa yang kuat. Amanda Mu sekarang memasak untuknya tidak banyak kali. Akhirnya, dia memiliki kesempatan untuk memasak untuknya, dan dia akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan seleranya. Langkah kaki Ricky Mo sangat ringan, dia bersandar di pintu dan mengawasi sebentar. Setelah melihat Amanda Mu memotong paprika hijau, dia berjalan menghampirinya dan menyerahkan piring padanya. Amanda Mu hendak berbalik untuk mendapatkan piring, dan dia menemukan piring di sisinya. Dia mengambil piring dan berbalik untuk melihat Ricky Mo, kenapa masuk? Lapar, kata Ricky Mo pelan. Tapi matanya tertuju pada Amanda Mu. Lapar lalu lihat aku untuk apa? Pergi ke ruang makan dan tunggu, ini akan segera siap, kata Amanda Mu sambil menekankan sikunya ke arahnya, mendorongnya keluar. Ricky Mo tidak bergerak sama sekali, meraih bahunya dan menekannya dengan dingin, aku ingin melihatmu sebentar. Amanda Mu tertegun, pria itu tiba-tiba begitu terus terang, membuatnya tidak nyaman. Sebelum Ricky Mo pergi, Amanda Mu menjadi sedikit gelisah. Kamu bawa Donnie ke Meksiko saja. Dia telah bersamamu selama bertahun-tahun. Dia dapat diandalkan dalam pekerjaannya, dan dia di luar negeri juga tidak kalah baik dibanding di kota J. Bahkan, dia ingin mengatakan ini ketika dia berada di ruang tamu. Ricky Mo mengangkat alisnya, suaranya rendah dan dalam, sedikit tidak puas, kamu memandang rendah aku atau memandang rendah Donnie? Amanda Mu tidak ingin melanjutkan topik ini dengan pria sombong dan percaya diri ini. Donnie memesan pesawat untuk Ricky Mo pukul 6 sore. Ricky Mo berangkat ke bandara jam 4. Untuk menghindari kecurigaan, Amanda Mu tidak mengantarnya. Setelah Ricky Mo pergi, kehidupan Amanda Mu menjadi kehidupan dua tempat antara tempat syuting dan keluarga. Pergi ke tempat syuting ketika ada waktu, dan sisa waktu terus mempelajari skrip baru. Ketika Ricky Mo tiba di Meksiko, itu keesokan paginya. Dengan tampak lelah dia datang ke rumah Gracia Mo. Gracia Mo sedang mengawasi pengrajin yang baru diundang memperbaiki halaman di halaman. Ricky Mo berjalan masuk dengan koper dan berteriak tanpa ekspresi, Bibi. Gracia Mo mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat Ricky Mo. Butuh setengah menit untuk bereaksi, Ricky. Kenapa kamu datang tiba-tiba? Meskipun dia berusaha sealami mungkin, Ricky Mo menangkap jejak panik dari balik ekspresinya. Gracia Mo dan ibunya telah berteman baik sejak kecil, dan mereka memiliki hubungan yang dalam. Dua orang yang bisa menjadi teman baik pasti memiliki kesamaan. Bahkan jika dia mengetahui dari mulut Omar Mu bahwa dia telah melihat Gracia Mo di lokasi penculikan, Ricky Mo hanya sedikit jijik dengan Gracia Mo, tetapi dia tidak berpikir bahwa Gracia Mo akan melakukan itu. Gracia Mo selalu menjadi anak baik sejak kecil, dan memenangkan kasih sayang kakek Mo. Dia dipelihara dengan baik oleh keluarga Mo, dia bijaksana dan tidak bisa melakukan hal yang kejam seperti itu. Apalagi tidak ada motivasi. Hanya saja, bahkan jika dia tidak memiliki motif, dia harus tahu sesuatu. Ricky Mo meletakkan koper di tangannya, melepaskan tangannya dan berjalan ke depan ke Gracia Mo. Sepasang mata gelap melintas dengan cahaya yang tajam, seolah-olah untuk melihat-lihat Gracia Mo. Bibi pikir, aku datang ke sini secara khusus, untuk masalah apa? Ricky Mo datang untuk tinggal bersama Gracia Mo setelah ibunya meninggal, tetapi Gracia Mo tidak menganggap Ricky Mo sebagai anak. Tidak ada anak di usianya yang bisa sedalam Ricky Mo. Sejak itu, Gracia Mo merasa bahwa dia belum bisa melihat pemikiran anak itu. Ekspresi Gracia Mo menegang sejenak, dan berkata, tidak kamu bilang bagaimana aku tahu untuk apa kamu datang padaku, datang dari kota J bukan. Kamu pasti lelah setelah naik pesawat begitu lama, mari istirahat dulu, kamarmu selalu ada di sana. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan memberitahu pelayan itu, bantu Ricky mengambil barang bawaannya dan membawanya ke kamar untuk beristirahat. Segera, seorang pelayan datang untuk membantu Ricky Mo dengan barang bawaannya, Tuan muda, silahkan ke sini. Ricky Mo menatap Gracia Mo dengan tajam dan berbalik untuk mengikuti pelayan ke kamar.
Pelayan itu membawa Ricky Mo ke kamar dan pergi. Ricky Mo menutup pintu, mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggil Amanda Mu. Setelah melihat jam, itu sudah jam 11. Ada perbedaan waktu antara Meksiko dan China. Saat ini di China, ini adalah malam hari. Pada saat ini, Amanda Mu mungkin tertidur. Alih-alih memanggil Amanda Mu, Ricky Mo mengirim pesan teks, sudah sampai. Dia mengirim pesan teks sebelum meletakkan teleponnya, dan telepon berdering untuk pesan teks baru. Itu adalah pesan teks Amanda Mu kembali kepadanya, apakah kamu baru saja tiba? Apakah kamu sudah makan? Sudah ketemu bibimu? Apa yang akan kamu katakan? 320 bibi, tidakkah kamu menjelaskan ini? Ricky Mo melihat serangkaian tanda tanya di atas dan menyeringai bibirnya. Jari panjang mengetuk beberapa kali di layar, pergi tidur. Amanda Mu di ujung lain membaca dua pesan teks dari Ricky Mo bolak-balik 2 kali. Dua pesan singkat ini hanya berjumlah hingga 5 karakter, yang sangat disayangkan. Kalau begitu kamu telepon aku besok, kembalilah lebih awal, aku tidur. Amanda Mu mengirim pesan teks dan hanya menerima 2 kata dari Ricky Mo, selamat malam. Ricky Mo mengambil teleponnya, mengganti pakaiannya setelah mandi, dan pergi mencari Gracia Mo. Alasan mengapa ia memilih untuk datang ke Meksiko pada malam hari adalah untuk tidak begitu cepat ketahuan Herman Mo. Jika dia memilih untuk datang ke Meksiko pada siang hari, Herman Mo akan tahu bahwa dia tidak pergi ke perusahaan, dan kemudian dia secara alami akan tahu bahwa dia telah datang ke Meksiko untuk mencari Gracia Mo. Dia bergegas di malam hari. Pada saat ini, Herman Mo seharusnya tahu bahwa dia telah datang ke Meksiko, tetapi dari kota Jen membutuhkan belasan jam untuk terbang ke Meksiko. Bahkan jika Herman Mo ingin datang, itu akan lebih dari belasan jam kemudian. Dia memiliki lebih dari 10 jam untuk berbicara dengan Gracia Mo, jadi dia tidak terburu-buru. Aula itu sangat sunyi dan tidak ada sosok Gracia Mo. Ricky Mo bertanya kepada pelayan itu, di mana nyonya kalian? Pembantu itu menjawab dengan hormat, nyonya sedang beristirahat di kamar. Ricky Mo melirik ke atas, meskipun sudah bertahun-tahun tidak ke rumah Gracia Mo, dia masih ingat kamar Gracia Mo. Dia naik ke atas, berjalan ke pintu kamar Gracia Mo, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, bibi. Orang-orang di ruangan itu tidak menanggapi, Ricky Mo mengangkat bibirnya dan berbalik tanpa senyum. Setelah beberapa saat, Gracia Mo turun ke bawah. Ricky, apa kamu baru saja mencariku? Gracia Mo meminta maaf, aku tidak sengaja tertidur di kamar, dan ku dengar kamu memanggilku, kupikir aku sedang bermimpi. Jika bibi lelah, istirahat lebih lama. Nada bicara Ricky Mo samar dan dia tidak bisa mendengar emosi apapun, tetapi matanya tidak meninggalkan Gracia Mo. Gracia Mo tampaknya tidak nyaman dengannya, dia tersenyum dengan enggan, sudah mendingan, karena sudah tua, dan sekarang musim panas, selalu mudah kehilangan energi. Bibi harus memperhatikan kesehatanmu. Kamu masih harus menunggu Peter menikah dan tidak keburu untuk memeluk cucu. Jangan seperti kakek. Suara Ricky Mo dalam dan dengan sengaja melambat, dan itu terdengar agak menakutkan. Gracia Mo membeku sesaat, lalu mengalihkan topik pembicaraan ke kakek Mo, bagaimana ayahku? Apakah sudah membaik? Ricky Mo sedikit memiringkan kepalanya, jari-jarinya yang panjang mengetuk lengan sofa di sebelahnya untuk sementara waktu, dan kata-kata yang dia ucapkan menunjukkan sedikit kecerobohan, begitu khawatir tentang dia, mengapa kamu tidak kembali ke negara asal dengan suamimu? Peter dan Charles semua ada di sana. Pamanmu dan aku juga sedang membahas ini. Gracia Mo menurunkan matanya sedikit, tidak menatap Ricky Mo. Ketika mereka membicarakannya, mereka membicarakan hal-hal yang tidak relevan. Ricky Mo telah mengamati Gracia Mo dan menemukan bahwa setiap kali dia memandangnya, dia akan dengan cepat mengalihkan pandangan dan mengubah posisi duduknya dari waktu ke waktu. Gracia Mo, sebagai wanita tertua dari keluarga Mo, memiliki guru etiket yang berdedikasi sejak dia masih kecil, dan dia selalu elegan. Namun, serangkaian tindakannya saat ini semuanya mengekspresikan ketegangan dan kegelisahan di hatinya. Ricky Mo merasa sudah waktunya. Tepat setelah Gracia Mo selesai berbicara, Ricky Mo tetap diam. Aula itu sunyi selama beberapa detik. Ketika Gracia Mo mengulurkan tangan untuk ketiga kalinya menyentuh kaca di depannya, Ricky Mo berkata pelan, Bibi, aku datang ke Meksiko kali ini. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Gracia Mo tampaknya ketakutan, mendorong tangannya kembali tiba-tiba, ada hal apa? Setelah selesai bicara, dia menyadari bahwa dia terlalu tidak nyaman, jadi dia harus meraih secangkir air dan menyeruput sedikit dari bibirnya.
Ricky Mo langsung mengeluarkan laporan identifikasi DNA dan melemparkannya di atas meja kopi di depannya. Gracia Mo meliriknya sebelum perlahan-lahan meraih laporan identifikasi DNA. Wajahnya memutih sedikit demi sedikit, dan akhirnya wajah seluruh orang itu adalah ekspresi panik. Ketika dia berbicara lagi, dia tidak bisa mengatakan kalimat lengkap, ini. Ricky, ini. Ricky Mo menatap dingin pada tatapan panik Gracia Mo, dan nadanya tidak lagi disembunyikan dalam nada, Bibi, tidakkah kamu menjelaskan ini? Semua orang tahu bahwa ketika kamu dan paman belajar di luar negeri, kamu berusia 18 tahun melahirkan Peter Si, tetapi mengapa ayah biologis Peter Si adalah saudaramu? Dalam 2 kalimat terakhir, Ricky Mo dengan sengaja meningkatkan nadanya. Sebagai seorang anak, Herman Mo dan ibunya juga tampak penuh kasih sayang. Namun, ketika Ricky Mo tumbuh besar dan melihat kembali masa kecilnya, dia samar-samar merasa bahwa cinta adalah ilusi. Orang dewasa sangat pandai berakting dan menipu orang. Untuk waktu yang lama, Gracia Mo tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan seluruh aula dipenuhi dengan keheningan yang menghancurkan hati. Gracia Mo menstabilkan pikirannya dan berkata dengan gemetar, Peter, dia memang putra kakak, tetapi kamu harus percaya bahwa dia benar-benar mencintai ibumu. Ricky Mo hanya mencibir dan tidak berbicara. Gracia Mo mungkin juga mengerti bahwa kata-kata seperti itu tidak akan meyakinkan Ricky Mo. Setelah jeda, Gracia Mo terus berkata, pada waktu itu, aku memang sedang hamil, tetapi anakku lahir prematur, dan meninggal tak lama setelah kelahiran. Pada saat itu, ayahmu juga mengambil alih perusahaanmu. Tidak dapat dihindari bahwa wanita yang tertarik akan mengambil kesempatan untuk masuk. Meskipun dia ingin membunuh wanita itu, tetapi itu adalah darah dagingnya, dan anakku baru saja meninggal, jadi aku membawa anak itu untuk dibesarkan. Bagian ini kedengarannya sempurna. Itu dibenarkan. Ricky Mo tidak mengatakan percaya atau tidak percaya, hanya bertanya, apakah Peter Si tahu tentang ini? Dia, seharusnya sudah tahu, ekspresi Gracia Mo ragu-ragu. Ricky Mo bertanya, apakah masalah ini paman juga tahu? Ekspresi Gracia Mo telah kembali normal, dan berkata dengan lembut, iya, Chris juga tahu. Ricky Mo menyipitkan matanya sedikit, paman tidak di rumah, di mana dia? Gracia Mo tersenyum dan berkata, dia saat ini mengadakan pameran seni dan telah keluar selama lebih dari sebulan. Setelah kata-katanya selesai, seorang pelayan datang dan berkata, Nyonya, makanan sudah siap. Oke, ayo makan dulu, kamu seharusnya juga lapar. Gracia Mo berdiri dan berkata dengan lembut. Dia menjadi istri dari seniman elegan lagi, dan tidak ada jejak panik di wajahnya. Ricky Mo menunduk dan mengikutinya ke ruang makan. Di meja makan besar, hanya mereka berdua yang makan malam, dan tak satu pun dari mereka berbicara, dan suasananya agak kaku. Setelah beberapa saat, Ricky Mo memimpin untuk meletakkan sumpit, aku sudah selesai. Gracia Mo memperhatikan Ricky Mo meninggalkan ruang makan, dan ekspresi wajahnya perlahan-lahan menyempit. Selanjutnya 321 sudah tidak bernapas lagi.